Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada di rumah Pak Heri Ramlan nih. Assalamualaikum. Sekarang saya salamnya assalamualaikum ya Pak ya. Masya Allah. Saya sekarang sedang berada di rumahnya Pak Heri ya. Ini di daerah Bekasi Timur ya Pak ya? Iya, Bekasi Timur. Ini Bekasi Timur ya? Kampung Nama Milano. perumahan nggak usah disebutin? Kampung Milano. Oh, Kampung Milano katanya. Oh, ini orang-orang Italia atau apa? Iya, pemain bola semua. Oh, main bola. Waduh, keren. Ya, para pemirsa pasti sudah tidak asing ya dengan Pak Heri Ramlan dan istrinya Ibu Yuyu yang beberapa waktu lalu bersyahadat di Studio Graha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah, syukurillah ya, semuanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, Pak. Nikmat Islam kita adalah nikmat yang tidak bisa tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ya, Pak ya. Iya. Alhamdulillah sekarang saya nanti sebentar mau mengikuti acara syukuran, Pak. Oh, syukuran apa nih Pak Heri ini? Syukuran apa nih Pak? Ya, syukuran Allah sudah memberikan itu ya, Hidayah. jadi Masya jalan Allah. keselamatan lah untuk saya. Masya Allah. Yang tadinya saya pikir saya waktu di Kristen itu kan, waktu pas nikah saya bawa istri saya ke agama Kristen. Wah, kita juga di Kristen kan agama syiar, jadi kan Agama misi ya Pak ya? jadi Iya. anggapan wah Mencari jiwa Pak ya? jadi senang Ya, gitu kan, ya, jadi ya. wah dapat jiwa nih, saya udah dapat jiwa 2 waktu itu sebenarnya. Waduh, Selain jiwa istri kan waktu itu Ya, ada ya. teman juga. Sekarang malah saya Malah yang mencari jiwa malah kesangkut. jadi saya sekarang malah diselamatin sama istri gitu Masya ya. Allah. Karena memang Alhamdulillah. awalnya kan istri yang yang lebih itu ya, lebih berusaha supaya saya tuh coba dengerin aja dulu gitu. Jadi kita baru belajar sama-sama, ya itu istri yang pertama kali memang motivasi ya, saya bersyukurlah alhamdulillah. Jadi memang jadi nggak salah gitu kan. Ya. Alhamdulillah ya, waktu itu Pak Heri Ramlan dan Ibu bersyahadat kalau nggak salah 29 Agustus ya Pak ya? Pas tanggal pernikahan tuh. Jadi, Itu adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Heri Ramlan dan Ibu Yuyu. Masya Allah, pinter banget nyari harinya ya. Dipas-pasin gitu sama hari ulang tahun pernikahan. Masya Allah, jadi inget memorinya mudah diingat Pak ya. Oh, aduh. Pak, ini perumahan ini kebanyakan Muslim atau masih campur-campur Pak di sini Pak? campur-campur cuman lebih banyak muslimnya. Tetap banyak Muslim. Oke. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Kalau saya tuh kurang lebih ada 6 tahun. 6 tahunan ya di sini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kan dekat sekali nih dengan jalan raya nih Pak. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang sedikit bising gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa pakai noise cancelling nih. Nanti tanggung jawab editor gitu. Nah, ini sebelum kita mulai acara Pak, pengen ngobrol-ngobrol. Pak Heri, bagaimana proses ketika Pak Heri Ramlan sudah bersyahadat bersama istri, terus beberapa lama ini ada masalah atau ada kesulitan, bagaimana Pak? Kalau sebenarnya dari awal tuh yang tadinya kekhawatiran gitu ya. Aduh, aku bisa nggak ya gitu ya, sholat nih misalnya kan baru pertama kali kita bahasa Arab gitu kan, dan sama sekali nggak ada dasar sama sekali Pak. Tapi pas dijalanin itu saya kok tadinya target saya 1 bulan harus bisa hafal dan bisa sholat sendiri. Ya alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cuman 3 minggu saya udah hafal semua itu Bacaan. Bacaan soalnya kan sama Kodondi kami kan dikasih sajadah yang ada tulisannya, ada gambar. Iya. Itu kan jadi contekan saya. Contekan. Ya. Udah gitu surat pendeknya saya taruh di atas gitu kan. Baru baca. Ya sekarang udah ditambah yang sebelum salam saya bilang yang doanya Nabi ya kan. Untuk menghindari 3 minggu Bapak berarti sudah bisa sholat sendiri dengan seluruh bacaan sholat dan juga surat-surat pendek. Ya itu kalau sendiri saya tuh hafal gitu. Cuman pernah saya nyoba ke masjid kan, karena di masjid kan ada suara imam juga. Wah, kok jadi lupa semua. Pernah juga gitu kok. Cuman itu kan tahap pembelajaran. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah bisa ngikutin lah. Saya udah berani sendiri ke masjid gitu. Kayak kalau subuh berani saya sendiri karena udah ngerti lah, udah tahu gitu.
Terus ada yang saya juga dari guru ngaji yang dikirim sama Kodandi itu dari yayasan. Iya. Jadi bukan cuma belajar ngaji aja, jadi apa aja saya boleh tanya gitu. Jadi cara nih kok di masjid ada yang saya tanya pas At-Tahiyat itu kok dia langsung tangannya begini, saya kan nanya gitu. Padahal kan kalau saya tuh pas asyhadu. Nah saya tanya, rupanya memang dua-duanya tuh boleh gitu. Jadi yang penting jadi saya tahu itu, jadi ada hal-hal yang memang beda gitu yang saya lakukan, tapi itu nggak perlu diperdebatkan gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi banyak selain belajar huruf ajaiyah itu jadi tentang yang lain ya, yang lain belajarinnya. Bapak nanya nggak ketika tahiyat, Bapak nanya nggak yang benar begini atau begini, Pak? Dia juga bilang gitu bahwa yang kasih tahu yang begini memang Nabi juga pernah seperti itu gitu katanya. Cuman kan kalau saya dengar dari yang lain sebenarnya lebih banyak begini Nabi, cuman pada saat kondisi nggak tahu nabinya mungkin lagi dia nah itu diikuti sama sahabat-sahabatnya, jadi menyaksikan kan katanya, jadi ikuti sholat kan. Hadis yang begini sama yang gerak itu sama-sama sahih, Pak. Sama-sama sahih. Jadi kan kita nggak pernah tahu Nabi mungkin dulu pernah kurang fit atau mungkin lagi kedinginan atau mungkin lagi meriang gitu kan. Bisa aja orang lagi kedinginan lagi meriang bisa aja begini. Tapi yang melihat sahabat gitu, dan itu sahih, ya sudah. Jadi kalau ada yang begini boleh, yang gerak juga nggak apa-apa gitu. Dan itu nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu. Jangan juga kita yang begini nanti ngeliat orang begini, wah itu agama apa tuh? Jangan begitu gitu ya. Ya kebetulan juga yang suka ngajak saya kan kalau subuh suka bareng sama Pak Bambang, dia punya ketua masjid yang di sini, yang di belakang ini, yang di kelurahan, yang di depan. Jadi ketua majelis taklim di sini ngajakin aku sholat subuh, makanya aku suka belajar juga dari dia. Lihat kalau masjid yang di sini kalau subuh pakai kunut nggak, Pak? Pakai. Makanya nggak masalah kan? Makanya kita aminin, kalau ada yang kunut kita aminin. Nanti sewaktu-waktu Bapak ke masjid yang tidak pakai kunut, ya nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Jadi saya juga belajar ya. Gitu. Jadi kunut pas ada yang kunut aminin, yang nggak ada kunut ya ikutin aja. Jadi banyak yang saya pelajarin lah gitu. Udah gitu kalau saya nggak itu saya tanya sama guru ngaji. Gitu. Langsung aja tanya. Makanya itulah kita kirim guru ngaji itu untuk gunanya untuk itu. Mereka kan sudah belajar fikih, sudah belajar akidah. Walaupun muda-muda ya, Pak ya? Iya, muda banget. Ilmunya ampun. Alhamdulillah ya. Tapi Pak, saya pengen mundur sedikit nih. Ketika begitu Bapak bersyahadat, dalam awal-awal nih Pak ya, mungkin minggu pertama gitulah. Itu tetangga-tetangga Bapak yang sudah lama kenal Pak Heri sebagai orang Kristen, gimana? Mereka taunya gimana dan reaksinya bagaimana, Pak? Kalau yang teman-teman yang di sini ya, apalagi Pak RT itu, Pak RT, gimana tuh Pak? Pas dia tahu aku udah syahadat, dia tuh ketawa sampai kayak nari-nari gitu, joget-joget. Udah gitu dia cerita Pak. Jadi taunya tuh orang jadi informasi dari Pak RT kalau saya udah terus yang sekretaris yang kita yang Kristen itu juga kan di sini ada kumpulan juga yang Kristen. Nah sekretarisnya juga tahunya dari Pak RT. Dari informasi dari tetangga Pak RT kan ada yang Kristen. Nah dia kasih tahu kalau aku tuh udah syahadat gitu. Makanya dia konfirmasi. Ya bilang ke rumah aja deh, kita ngobrol. Aku bilang jadi nggak bilang bahwa memang saya sama istri udah syahadat, udah masuk Islam. Cuman saya kasih tahu alasannya gitu, karena kita kan pindah itu bukan ikut-ikutan, tapi kita belajar dari Alkitab sendiri bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Itu tetangga Bapak yang Kristen datang ke rumah ngobrol sama Pak Heri di sini. Wah saya nggak direkam ya Pak ya? Itu Bu Riana namanya kan ada. Oh iya. Jadi dia saya kasih gitu ayat-ayat firman-Nya. Cuman dia bilang memang dia dulu kan kita juga sempat sih waktu saya masih Kristen ngobrol, saya kasih kesaksian, dia bilang sayang gitu Pak Heri pindah Islam, padahal kesaksian Pak Heri itu justru menguatkan dia waktu itu katanya. Nah, sekarang justru saya syahadat kan gitu. Jadi dia bilang
coba pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke dia mau apa namanya Cari tahu. kasih ke guru. Jadi ada dia punya apa kayak istilahnya guru itu lah ya yang apa lebih mengerti gitu katanya dokter atau apa. Tapi sampai saat ini saya nggak ada jawaban itu padahal dia Sampai bilang, sekarang belum ada sekarang jawaban. belum dikasih jawaban gitu karena Ya, ya. dari pendeta saya yang lalu kan nggak bisa jawab kan gitu apa yang saya tanyakan gitu. Oh, jadi tetangga-tetangganya sudah tahu nih Pak ya? Kalau yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak. Bu. Ada nih Ini tetangga juga nih Pak ya? itu, jam 7:30. Tanggal 8. Ya Pak, Dondi Pak. Ya. Subscribers. Masya Allah. Ya, ya, siap. Masya Terima kasih ya Pak. Subscriber. Saya nonton dari Masya Allah. terakhir nih Rizky ya. Oh, Ricky. Ricky yang mau sunat ya? Ricky. Udah sunat. Saya dari zamannya Mualaf Center Indonesia Yogyakarta. MCI. Oh, MCY. Ya. Oh, ya. Ko Steven. Ya, Step. Oh, bukan. Kalau Steven itu bukan MCY, dia MCI. MCI. Mualaf Center Indonesia. Jogja ya, Pak? Ada cabang dia di Jogja. Ada cabang MCI, di Jogja juga ada MCY gitu. Mereka kerjasama lah gitu. Terus saya ketemu nonton lagi Bang Ipung. Oh, Ipung Atria. Ya, Ustadz Ustadz Ipung. Ya, Ustadz Ipung. Ya. Dia di Malang. Kalau Ustadz Ipung. Ya Ya. kan gantiannya Ustadz yang meninggal tuh almarhum juga. Siapa? Oh, Ustadz Insan Mokoginta almarhum. Ya. Iya. Ya, ini mau kemana nih? Mau keluar dulu. Nih. Siap. Ya. Ya. Pak Via Manila, Haji. Bu. Udah mau hujan. Iya nih, mendung ini. Iya. Berapa acaranya? 7:30. Oh, Mbak Desa. Iya. Tetangga juga tuh, Pak ya? Iya nih depan ini. Oh, yang ini? Yang Oh, book ini? Iya. Oh, oke. Pak, Ya. udah haji dia. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi tetangga-tetangga di sini semua pada seneng ya dengar kabar Pak Heri ya masuk Islam ya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang saya rasain tuh jadi banyak saudara yang baru lah gitu Iya, ya. betul. Jadi mereka jadi yang tadinya udah baik tambah baik gitu jadi. jadi seperti saudara ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Apalagi teman-teman SMA lagi waktu itu datang juga kan pada lihat Iya, di iya. YouTube Kodandi tuh. Jadi pada nggak percaya tuh bener gak? Oh gitu. Jadi, Pada konfirmasi iya, Pak Heri. konfirmasi. Oh. Aku juga nggak tahu tuh mereka mau kesini ya udah. Waduh, alhamdulillah. Terus kalau dari keluarga besar Pak Heri ada yang gimana reaksinya? Kalau awalnya sih ya pasti mereka juga bertanya gitu kok. Kok aku tuh bisa bisa Masuk Islam. masuk Islam gitu. Aku kasih ayatnya gitu kan. Tapi pertama tuh adik aku tuh yang perempuan, soalnya yang laki-laki juga ada kan yang tentara itu ya. Dia juga udah pelayanan gitu. Jadi Pendeta Pak? belum pendeta, cuman maksudnya Aktif ya? aktif lah di gereja gitu. Sama dia punya menantu kan aktif di gereja, singer gitu gitu. oke. Pekerja lagi dia ada kerja lah di kantor gereja kalau nggak salah. Saya ingat waktu itu Pak Heri pernah WA ke saya kan, ada saudara Pak Heri yang pendeta, terus mau mempertemukan Pak Heri, saya dan siapa Andre Tunggal. Iya. Betul Pak ya? Misat. Oh itu Misan. Penyesat. Apa? Bukan. Itu jadi saudara dari mami. Oke. Sepupu berarti? Atau Ya gimana? kurang lebih tuh kayak dia panggil aku kakak. Jadi sepupu sepupu ya. Sepupu gitu ya? Terus dia kenal sama Andre Tunggal gitu? Dia bilang katanya kenal. Dia udah PS katanya pastor. Cuman pastor. saya pas denger ini pastor atau penyesat aku bilang. Andre Tunggal itu udah berapa kali saya ajak Pak. Ayo kita ngobrol, ngopi, di mana keamanan kita jamin, nggak usah takut. Kita bukan orang yang apa-apa kalau ada beda pemikiran, beda agama terus kita harus menyerang fisik, enggak ada begitu Pak. Tapi udah 2 kali saya pernah ajakin Andre Tunggal nggak pernah mau dia. Ya yang saya lihat di YouTube-nya dia itu dia reaction pembicaraan kita ya. Jadi yang dia kasih video yang memang ada
yang banyak jamaah yang rusuh lah gitu ya. Oh, kalau nggak salah itu debat waktu itu yang diadakan di Surabaya apa di Malang? Iya di gereja ya kalau nggak Yang bukan di gereja, itu di tempatnya Pendeta Budi Asali kalau nggak salah. salah. Oh, iya iya. Ya, itu diadakan oleh Yayasan Mualaf Center Hagia Sophia, Pak. Hagia Sophia, bukan kita. Kalau kita ada penonton yang seperti waktu itu di video itu, kita suruh keluar, Pak. Kalau yayasan kita yang mengadakan, nggak boleh ada yang begitu. Gitu. Ya makanya apa namanya sekarang kan kalau seandainya Andre Tunggal itu berani kan gitu, kan kita nggak perlu bawa apa namanya apa orang-orang gitu kan. Iya. Diskusi aja mau di gerejanya. Bahkan kan nggak ada saya masalah. pernah posting ya. Silahkan kalau kita mau ketemu, kalau misalnya takut keamanannya terancam, kita bisa ngopi di kafe atau mau di hotel atau mau di mana. Bebas, mau di studio dia boleh, mau di studio saya juga boleh. Saya jamin keamanannya. Kalau perlu saya taruh polisi di situ. Kalau- Tapi dia belum pernah mau. Kalau Dia menurut belum mau. saya sih bukan soal itu, sebenarnya keamanan itu cuma alasan aja. Enggak, tapi mungkin ada benernya juga, Pak. Dia takut keamanannya terancam, memang bener itu. Kalau saya nggak berpikir seperti itu. Enggak, dia keamanan perpuluhan yang terancam. Ya maksud saya dia itu sebenarnya takut apa namanya dia punya jamaah berkurang. Gitu. Nah iya, itu kan keamanan perpuluhan, Iya. Pak, itu, Pak. Karena kalau nggak bisa kalah debat nih sama Kodandi misalnya kan gitu, Iya. kan mereka pasti akan menilai gitu. Nah, selama ini kalau monolog kayak bener aja sendiri ya kan, Iya. kalau monolog ya kan, bener, kayak bener sendiri aja ngomong karena nggak ada yang counter. Kalau kita umpamanya berdua gini, dia nggak ada jawaban kan dia bingung kan nggak Iya. bisa. Coba sekarang Memang yang saya cari kan yang tatap muka gitu, Pak. Saya kan pengen lihat orang di depan saya, reaksinya bagaimana ketika dia nggak bisa jawab gitu. yang Kan saya, itu harusnya. yang saya lucu juga saya dengar waktu dia reaction yang apa namanya diskusi kita mengenai apa namanya yang saya bilang kok di Kristen itu dikurang-kurangi gitu apa namanya Ayatnya. ya sampai bukan ayat Oh, aja malah ini kitab-kitabnya. jadi bukan ayat aja dikurang kitabnya Iya, dikurangin kalau dari iya, 66 berarti ada berapa ayat coba yang Iya, dikurangi dari berapa 81 kitab ya. 81 kitab itu Iya. berapa bisa ratusan kan 81 itu Ethiopia, ke Ortodok kurang 3, dikurangin 3. Dari Ortodok ke Katolik dikurangin 5. Dari Katolik ke Kristen dikurangin 7. dan dia pertanyakan di YouTube-nya Hmm. sekarang apakah saya gitu punya apa namanya istilah tolak ukur yang sama gitu dengan Al-Quran dengan Alkitab gitu. Ya, maksudnya cara itunya, Argumennya. Ya sebenarnya sama aja, nggak ada masalah. Kan dia malah bilang sekarang bagaimana mengenai apa namanya ayat-ayat yang dimakan ulat itu kan jadi Rayap. ada makan rayap. Kan kalau kita apa namanya bukan monolog kan kita bisa langsung jawab bahwa Iya. ayat itu masih ada, nggak kan? Gini, Pak, kalau hadis yang menceritakan tentang lembaran ayat-ayat Quran yang dimakan rayap atau burung atau ulat itu mau dimakan habis semua pun tidak masalah. Karena semua ayat-ayat itu sudah dihafal oleh orang-orang Islam pada saat itu, bahkan sampai sekarang juga masih dihafal. Bahkan nggak usah lembaran-lembaran, seluruh mushaf Quran di seluruh dunia, Pak. Seluruhnya aja. Hard copy, soft copy, semua dimusnahin dah. Mau dimakan rayap, mau dimakan apa segala macam. Dalam waktu sebentar itu bisa jadi lagi, Pak. Karena semua sudah dihafal. Hafiz ya, hafiz. Iya. Bahkan anak 5 tahun bisa hafal. Bahkan anak autis pun bisa hafal. yang saya lucu itu ya. Nah. Saya bilang ini kata saudara saya kan gelarnya PS ya kan pastor. Ya. Tapi kan itu kan jelas ayat itu larangan ya kan, nggak boleh menambah mengurangi gitu. Iya. Itu jelas. Iya. Malah dicari pembenaran. Kan mana ada kalau saya berpikir harusnya umat itu ya umat harusnya pinter gitu. Kalau punya apa pemimpin seperti itu udah penyesatan karena nggak ada kalau apa pemahaman saya namanya larangan itu kita cari pembenarannya gitu. Justru larangan itu harus dihindari gitu Iya. kan. Dan yang dipatuhi itu ya perintah gitu kan. Betul. Ini larangan malah dicari pembenaran kenapa jadi kan aneh kan. Kalau Quran, Pak, di seluruh dunia itu semua sama, 114 surat. Semua sama, mau di negara manapun semua sama. Jumlah ayatnya juga sama, cuman sistem penomorannya ada yang sedikit berbeda. Itu aja. Iya, iya. Nah, terus yang lagi berbeda apa? Hanya variasi bacaan, Pak. Cara itu ya. Seperti caranya orang Jawa membaca dengan caranya orang Sunda membacanya udah berbeda.
ya kan? Ada sedikit lah perbedaan dari lidah Lafalnya orang-orang ya. ras tertentu lah gitu aja. Tapi Logat juga ya. ayat itu tetap semua sama. Yang di sini ada, di sini ada. Bukan yang di sini 114 surat, di sini 116, bukan begitu. Nggak ada yang begitu. Begitu yang Iya. paling sedikit merasa paling benar lagi. Padahal istilahnya mereka ini kan anak bawang istilahnya kalau Iya, mereka. anak bawah. Iya. Terus yang lain itu apa salah semua. Nah, Dia aja iya. yang paling benar. Ya, yang kitabnya paling sedikit, yang 66 kitab itu yang Protestan merasa paling benar. Paling gitu. benar Oh, ya. oke. Menurut kalau dengar dari omongan si Andre PS Andre Tunggal itu kan. Tapi terus akhirnya apa namanya, yang saudara Pak Heri itu akhirnya sudah tahu bahwa Andre Tunggal tidak mau bertemu saya gitu kan? Ya tahu apa namanya, dia juga kasih video itu ke saya itu kan yang yang Andre Tunggal bicara seperti tadi. Cuma saya cuma jawab saya pendek aja. Ya namanya larangan itu nggak apa namanya, ya tetap larangan, nggak ada pembenaran gitu. Aku bilang begitu. Jadi nggak saya ngomong panjang-panjang, jelas larangan. ya. Kan kalau kita di Islam kan begitu. Pak, azan maghrib iya. Pak. Ya, kita break dulu Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Masya Allah ya. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib ya. Bismillah. Tapi saya belum putus wudhu nih, nggak apa-apa. Ya. Peran. Oh, kalau dia belum putus wudhu dari kemarin tuh Pak. A few moments later. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya di rumahnya Pak Heri Ramlan dan juga Ibu Yuyu. Nah, assalamualaikum Bu Yuyu udah bergabung. Alhamdulillah kita tadi ngobrol-ngobrol Bu. Oh iya. Bu Yuyu tadi lagi siapin Habis makanan buat kita. beres-beres dulu. Cie. Ceritanya mau syukuran ya Bu ya. Alhamdulillah setiap hari kita bersyukur ya Bu ya. Amin. Cuman hari ini kita bersyukur dengan makanan. Alhamdulillah. Nah, Pak Heri lanjut yang tadi nih Pak. Pak Heri ini kan tadi sebagai seorang petinggi Pak di gereja, ya kan? Jabatan Bapak kan tadi sebagai penatua gereja. Ketika Bapak menjemput hidayah itu, Bapak punya pikiran, waduh nanti gimana nih saya di sosial, di lingkungan, di saudara-saudara, di kalangan gereja, bagaimana? Itu ada pikiran seperti itu nggak Pak? Ya apa namanya? Awalnya pasti ada. Ya awal, tapi apa namanya, bukan jadi masalah buat saya gitu karena saya kan pada saat istri tuh kasih video YouTube-nya Kodondi gitu kan, awalnya memang saya kan marah, cuman saya kan juga berpikir tapi kok ini ada benernya gitu kan itu. Nah sebelum saya sempat kepikiran seperti itu yang tadi Kodondi tanya, saya tuh doa sama Allah gitu. Ya, pada saat itu kan Allah kita sebut ya Kristen. Aku doa nggak nama Yesus lagi, saya doa ya Allah apa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Halik dan bumi gitu, pencipta langit dan bumi, nyatakanlah kebenaranmu yang hakiki. Aku bilang gitu. Saya nggak mau masuk neraka, saya bilang gitu. Saya apa namanya nggak mau berdosa dalam mengimani Engkau, aku bilang. Jadi nyatakanlah kebenaranmu. Siapakah Engkau sebenarnya? Siapakah Yesus? Aku bilang gitu. Gitu. Jadi kalau memang apa namanya yang benar, nyatakan benar gitu. Nah saya doanya itu terus. Jadi Masya Allah. Berapa lama Pak itu doa gitu Pak? ya apa namanya nggak terlalu lama ya, kalau sebulan juga nggak ada. Oh sebelum nggak ada ya? Jadi Tapi terus tiap hari dia saya doanya seperti itu. Jadi makanya yang saya bilang tadi, hidayah itu jadi bukan, jadi tergantung objeknya Kita gitu. mau membuka hati apa ya, enggak yang Pak, objek ya? itu Ya. pada saat didoakan dia buka hati nggak gitu. Kalau dia nggak buka hati nggak akan ada hidayah dari Allah. Memang itu kan haknya Allah, tapi Allah kan lihat apa namanya mau diberi hidayah itu gimana sikap hatinya gitu. Kalau dia mau cari kebenaran, Allah akan nyatakan kebenaran itu. Makanya apa namanya pesan saya sih untuk saudara-saudara saya yang masih Kristen gitu ya. Apa kalau ingin tahu gitu kebenaran dalam Alkitab itu, bukan pembenaran ya. Jadi kita harus apa namanya membaca Alkitab itu tanpa doktrin. Tanpa doktrin Pak ya. Ini yang perlu digarisbawahi ini Pak ya. Ya, tanpa doktrin karena dulu doktrin itu bukan ajaran Yesus. Oke. Ya, itu jalan gereja. ya ajaran gereja dan bapak-bapak gereja pada saat itu yang pertama. Yang kedua harus kita juga pahami bahwa firman itu tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seharusnya. Ya, harusnya tidak ada yang bertentangan gitu. Dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain gitu. Maksudnya Yesus yang lain gimana Pak? Gitu. Itu kan dalam apa namanya seperti di Alkitab kan Yesus katakan bahwa Jangan ke jalan lain. ya jangan ke murid-muridnya jangan maksudnya jangan ke jalan bangsa lain ya kan. Atau Samaria. Samaria seperti itu. Tapi kan ada ayat yang bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah,
kalau prinsip saya gitu, firman itu nggak ada yang bertentangan dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain. Oh, maksudnya perkataan Yesus yang lain, Iya. bukan Yesus yang lain ya? Bukan Yesus yang lain, Perkataan yang lain. Nah, di Oh, dalam oke. apa ayat kitab Ya, Injil, dalam satu kitab yang sama tidak boleh ada kontradiksi. nggak boleh ada kontradiksi. Betul. Jadi hal itu yang saya tuh pegang gitu supaya saya bisa dapat kebenaran gitu. Ini bisa dipraktikkan sama orang saudara-saudara Kristen yang masih Kristen. Jadi saya pahami bahwa kalau ada perbedaan berarti ada pemahaman yang salah atau penafsiran yang salah gitu. Atau ayat itu memang palsu gitu. Iya. Salah satunya gitu. Jadi kita ada cuma itu aja. Jadi ternyata memang pas saya baca, oh pergilah jadikan semua bangsa murid itu ternyata ada sisipannya. Jadi pergilah kan cuma sampai go gitu. Tapi kan berarti kan benar saya punya jadi oh ternyata ini palsu. Jadi sebenarnya Yesus nggak ngomong seperti itu gitu. Itu yang maksudnya kalau memang mau cari kebenaran harus seperti itu dan minta gitu pada Allah gitu, pencipta langit bumi ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu aja. Doa tiap hari pasti akan dapat hidayah, Allah pasti akan nyatakan kebenaran gitu dalam pasti disingkapkan gitu kebenaran dalam Alkitab. Ya. Saya percaya. Mengenai Matius 28:19 sih Pak, yang tadi karena itu pergilah gitu. Itu sebenarnya adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua Pak. Pembuktiannya kita nggak usah cari sumber yang lain lah. Pembuktiannya di Perjanjian Baru aja, ya Pak ya. Kalau memang benar itu perkataan Yesus, harusnya kan murid-muridnya taat dengan perkataan Yesus Pak. Betul. Tapi ternyata kalau kita baca di seluruh Perjanjian Baru, tidak ada murid-murid yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Coba. Bahkan Paulus pun membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Iya. Gitu. Berarti kan kemungkinannya cuma dua. Kemungkinannya murid-murid Yesus itu tidak taat kepada Yesus atau itu memang ayat sisipan. Gitu aja Pak. Iya. Memang itu jadi kalau kita tuh jadi umat gitu ya harus jadi umat yang pinter gitu. Iya. Jangan jadi sehingga nggak mudah dibodoh-bodohi sama pendeta gitu kan. Iya. Atau ya betul. Soalnya karena pendeta itu belajar cuma dari kitab ini aja gitu, dari isi kitab Alkitab. Nggak salah pendetanya gitu karena apa yang dia pelajari kan pendeta aku juga akui bahwa kami ditugaskan ya gitu loh. Jadi untuk menjelaskan isi Alkitab ini gitu loh. Jadi saya pahami gitu kalau seandainya oh ternyata pemahamannya seperti itu gitu kan Cuman kan sebenarnya kalau kita karena mereka kan bacanya udah dengan doktrin gitu kan. Kalau saya bilang tadi kan jangan tanpa doktrin lah baca, ya kan udah gitu. Kita harus juga lihat kalau ada yang bertentangan, kita lihat ini bertentangannya kenapa, ayatnya palsu atau kita salah penafsiran atau apa gitu. Itu yang harus kita juga pintar gitu, maksudnya itu umat yang pintar seperti itu. Jadi kita akan dapat kebenaran gitu. Waduh. Jadi ini semuanya kelas pendeta nih kalau ngomong. Sekarang saya pengen nanya sama Bu Yuyu nih. Waduh. Bu Yuyu nih berapa lama mencoba mempengaruhi suami? Maksudnya mempengaruhi suami untuk mencoba menonton video-video debat seperti yang dipertontonkan gitu. Berapa lama, Bu? Saya tuh awalnya dari Oktober. Sejak itulah setelah yang Israel nyerang Yerusalem. 7 Oktober. 7 Oktober 2000 kemarin. Oh, yang setelah ada 2003. itu. Setelah ada videonya Elia Miron itu. Oke. Berapa lama Ibu itu mempengaruhi Pak Heri untuk nonton video debat gitu? Dari berapa lama? Nggak lebih 3 bulan, nggak sampai ya. Waktu itu kan belum 3 bulan kalau nggak salah ya. Oktober, November, Desember. Nah, Januari kan aku sakit tuh. Iya. Yang sakit mata. Itu kan karena stres sendiri itu kan. Nggak bisa cerita katanya. Nggak bisa cerita. Kok tega amat sih Pak? Istri stres sendiri Pak, nggak dibantuin. Dia nggak cerita juga kalau masalahnya itu. Belum cerita juga. Dia nggak cerita, nggak berani cerita. Nggak berani cerita. Nah, dari makanya setelah hati-hati ya. Hati-hati kalau nonton video Donita, hati-hati. Bisa stroke mata seperti Bu kan. Karena dia itu jalani nggak sesuai hati. Dia ingin sampaikan gimana nih pernikahan kami gitu kan katanya dalam hati masa saya harus bercerai gitu kan kalau seandainya saya masuk Islam sendiri gitu kan itu yang dia pikirin makanya dia stres gitu. Saking cintanya Bu Yuyu pada suami sampai Ibu nggak berani ngomong, Ibu sampai sakit mata sendiri. Berapa lama Bu sakit? 3 bulan. Lama juga ya. Januari, Februari, Maret baru sembuh ya. Lama juga Bu ya? 3 bulan? 3 bulan. Berobat ke rumah sakit mata itu? Iya, dokter saraf sama dokter mata. 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya sembuh? Akhirnya alhamdulillah sembuh. Terus dari situ baru berani bicara gitu. Oke. Tapi saya
itu loh yang diceritain sebelumnya. Jadi Itu. saya tuh bernazar aja baca Al-Quran itu. Kok Oh, bisa yang tuh. terjemahan. Yang Ya, terjemahannya dari dari semuanya. dari apa Al-Quran dari apa? Dari Al-Fatihah. Oh, dari handphone. Dari handphone, tapi Ya, terjemahannya terus sambil sedikit masukin gitu Keracunin kan. Ibu ya. Keracunin. Jadi Terus? akhirnya mau dengerin meskipun Oh. kadang-kadang sampai merem gitu kan. Ketiduran Jadi gitu. pura-pura tidur nggak tahu apalah gitu. Oh, oke, pura-pura tidur ya Pak ya waktu itu Pak. Terus ketiduran jadi nggak denger. Nah, terus- Oh, ketiduran. tapi kadang-kadang lihat bangun dengerin Tapi aja. nggak marah lagi Udah gitu. nggak Oh, marah, jadi marah. udah ada perubahan dari situ. Oh, Gitu. itu nggak marah setelah Ibu sembuh dari sakit atau gimana Pak? Ya, Takut sakit lagi atau gimana? Nggak marahnya? Ya saya juga apa namanya nggak tahu gitu. Pokoknya jadi berubah aja gitu. Jadi Berubah. dan juga apa namanya tadinya ini istri udah gini kan. Saya juga orangnya kan nggak suka rame gitu. Jadi Iya. udah kenapa sih kalau Tapi apa, kan berarti Bapak waktu itu sadar bahwa istri Bapak sangat mencintai Pak Heri dong. ya, gitu kalau itu dong. dari dulu lah. Oh dari dulu ya. Oh waduh. Ceritanya GR. Tapi Ibu waktu Ibu sakit, Ya. itu Ibu cerita bahwa Ibu sakit kenapa gitu. Enggak, Oh, enggak? cerita, Belum? enggak. Nah ceritanya sudah Udah Setelah sembuh. Bukan, dia udah mulai berubah banyak. Oh Baru cerita, gitu. baru cerita. Tadinya udah nggak berani. ya setelah mau ke Kodondi Udah gitu. mau ke Kodoni baru Iya, cerita. baru cerita. Oh gitu. Waduh, berarti nyimpen Berarti lama rahasia gitu. juga ya Bu Yuyu Iya, ya. Lama Waduh. itu sampai bulan apa ya? Ya kan itu Agustus, terakhir kan berarti Agustus Juni lah. Juli ya Bu ya. Iya Juli, Kan kita Ibu sembuh sakit Maret. Maret, Ya, Ibu kan April, kemarin Mei, datang ke studio Agustus ya. mulai Juni lah. Oh, Juni. Mulai ini iya. gitu. Oh. Soalnya udah mulai kelihatan perubahannya banyak gitu. Oh gitu. Iya. Setelah dibacakan ayat Quran. Masya Allah. Maksudnya setelah apa namanya istri apa baca Quran bukan Oh. saya Tapi saya nggak dibacain cerita, bukan kalau saya tuh baca bukan- baca Al-Quran nggak nggak cerita. cerita. Oh gitu. Jadi ceritanya pas besoknya mau syahadat baru saya cerita. Loh, yang Ibu ceritakan ke Bapak waktu itu apa? Setelah Ibu sembuh itu? Setelah Ibu baca Quran, video-video debat itu iya, ya ditunjukin. baca videonya jadi Video-video. tanggapannya itu udah berbeda sama sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan saya suka marah gitu kan karena memang nggak sesuai sama pemahaman saya kan gitu ya. Ya. Setelah apa namanya mungkin dia jalanin apa yang dia janjikan sama Allah ya kan baru mungkin Allah jamah jadi saya tuh jadi apa namanya lebih Bahasanya masih bahasa pendeta ya. Jamah, katakan. Gak apa-apa Pak, asal jangan kepleset.